أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kalau kita benar-benar bisa beriman, apa sih yang kita dapatkan? Saudaraku yang Allah muliakan, maka diantaranya adalah surat Yunus ayat 62-63. Ayat ini sempat kita angkat pada pertemuan yang lalu, tapi cuma sekilas. Sore ini kita coba duduk bersama dengan dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menyatakan atau Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak dihinggapi rasa takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Siapa mereka? Siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebagian orang ketika baca ayat ini sekilas kurang berminat dan kurang tertarik. Kenapa demikian? Karena tidak ada iming-iming uang di sana. Nggak ada iming-iming uang. Beda ketika Nabi kita SAW berbicara tentang sedekah. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta, menambah dan menambah. Maka banyak orang begitu semangat bersedekah. Kenapa? Yang ada di benaknya, harta saya nambah nih, harta saya nambah. Jadi nggak takut-takut ngeluarin uang, mau nambah kok. Tapi dalam ayat ini nggak ada disinggung tentang harta, nggak disinggung tentang uang, nggak disinggung tentang rumah mewah atau tanah serta properti yang lain. Tidak disinggung tentang berlian, tidak disinggung tentang mobil mewah atau super car misalnya. Coba kalau misalnya Allah berfirman, kalau misalnya ayatnya nih, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah akan mendapatkan tanah 2000 hektar dan uang cash 5M. Siapa mereka? Orang yang beriman dan bertakwa. Oh, ini jadi pusat perhatian hadir. Jadi viral ini ayat. Siapa yang nggak mau langsung cash tanah berhektar-hektar dan uang 5M. Gak usah 5M deh, 1M aja. Ini ayat langsung jadi buah bibir, dihafalin sama kita. Tapi tawarannya bukan itu. Tawarannya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jaminan dari Allah, garansi dari Allah, tidak takut dan tidak sedih. Subhanallah.
kesannya kurang semenarik kalau penawarannya tentang tanah atau tentang uang atau tentang jalan-jalan ke luar negeri, traveling misalnya. Tapi saudaraku yang Allah muliakan, bagi orang-orang yang mengerti hakikat kehidupan, orang-orang yang telah makan asam garam kehidupan, yang pernah punya segalanya secara hiperbola, bahasa hiperbola, dan juga mungkin pernah hidup melarat, dia udah pernah ngerasain semua, dia sudah pernah ngerasain. Jatuh bangunnya kehidupan dia sudah merasakan. Orang-orang seperti itu akan memberikan perhatian penuh terhadap ayat ini. Kenapa demikian? Karena ini yang dicari oleh orang. Ini yang dicari oleh manusia. Hidup tanpa rasa takut dan hidup tanpa rasa sedih. Sebagian para ulama menyatakan takut di sini takut terhadap huru-hara akhirat. La khaufun alaihim, dia nggak akan pernah merasa takut di akhirat. Kenapa? Surga. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan pernah merasa takut ketika dia kehilangan sesuatu dari dunia. Ada yang mengatakan takut dan sedih ini tentang masa lalu, dia nggak takut, dan juga nggak paranoid apa yang akan terjadi di masa depan. Walahum yahzanun, dia nggak takut dan nggak sedih terhadap apa yang akan terjadi di hari esok. Dia nggak akan sedih dan paranoid apa yang akan terjadi di bulan depan atau 3 bulan lagi dan seterusnya. Saudaraku, itu yang dicari oleh orang. Itu yang dicari oleh orang. Bagaimana biar dia, apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Naik mobil mewah, bisa naik S-Class. Ada suami istri naik S-Class. Lalu di perjalanan sang istri ditelepon sama asisten rumah tangganya. Kata si bibi nih, si kecil jatuh dari atas lantai 2 ke bawah. Jatuh dari atas ke bawah. Saya ingin tanya, selama perjalanan pulang dari kondangan mungkin, atau dari dokter, suami istri ini lagi dari dokter atau dari kondangan, saya perjalanan pulang dari dokter atau kondangan ke rumah, itu mobil ada enak-enaknya nggak? Nggak ada. Itu mobil tidak ada enak-enaknya. Padahal itu mobil ternyaman atau salah satu yang paling nyaman. Kenapa demikian? Karena dikendarai dalam kondisi takut, si ibu dan saya ini takut terjadi apa-apa dengan anaknya, takut kehilangan anaknya, atau kalau tidak kehilangan, anaknya cacat, atau hal-hal yang fatal lainnya. Dan di waktu yang sama mereka sedih banget, lalu mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa adik ditinggal? Kenapa adik ditinggal? Harusnya aku bawa ikut. Terus demikian. Itu mobil mewah, gak ada enak-enaknya.
Karena ini intinya tuh ini. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana sejarah mencatat dan sampai hari ini kita melihat betapa banyak orang-orang miskin, orang-orang yang kecil, yang nggak punya apa-apa, tapi hidup tenang, hidup bahagia, hidup dengan kepercayaan dirinya dan optimistis. Tapi memang rezekinya segitu dan dia nggak mempermasalahkan, senang aja dia. Dan banyak orang-orang demikian, nggak punya apa-apa, hidup dalam tekanan, tenang aja. Saudaraku yang Allah muliakan, berarti intinya adalah bagaimana kita hidup tenang tanpa rasa takut dan tanpa rasa sedih. Bukan punya uang atau tidak, bukan di PHK atau bekerja, bukan sehat atau sakit, bukan sehat atau sakit. Saya tahu ada seorang istri yang bahagia ketika dia sakit. Kenapa? Yang pertama, dia jadi dekat sama Allah. Yang kedua, suaminya lebih memperhatikan dia lagi. Waktu dia sehat, suaminya sibuk ke sana, sibuk ke sini. Tiba-tiba keluar kota. Pagi lagi ada di Surabaya. Tiba-tiba siang di Semarang. Itu malam meeting di Singapura. Gak pernah kan? Begitu dia sakit, dan sakit yang serius, suaminya kesel semua ngerawat dia. Ketika ditanya, gimana? Lebih suka kehidupan ketika sehat atau ketika sakit? Ketika sakit, Ustaz. Kok bisa? Saya nggak pernah dapat belayan suami ketika saya sehat, ketika saya sakit, dia selalu ada untuk saya. Dan itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan intinya itu. Dan saudaraku yang Allah muliakan, gimana kita bisa dapetin ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadilah wali Allah. Dan untuk menjadi wali Allah, nggak pakai formulir, nggak pakai daftar online. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadilah orang-orang beriman dan bertakwa. Ini kuncinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ini semua. COVID itu datang masuk ke Indonesia, lalu membuat perubahan yang sangat signifikan, yang sangat mencolok dalam kehidupan kita. Dan sebagian kita belum terasa dengan benar. Tapi kalau ini berlangsung terus, ini tinggal main waktu aja. Kecuali jika Allah tolong kita. Tujuannya apa? Agar membuktikan siapa yang beriman. Terus kalau kita beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? Kita jadi wali Allah. Kalau kita jadi wali Allah, kita hidup tanpa rasa takut terhadap dunia dan tanpa rasa sedih kehilangan dunia.
ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut. Rasa takut kehilangan dunia, kehilangan harta dunia, atau rasa takut apa yang akan terjadi di akhirat, karena mereka sudah merintis dari sekarang, dan mereka nggak bersedih kalau kehilangan perhiasan dan barang-barang serta omset atau kesehatan di dunia. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan terakhir, ada tafsir menarik dari Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang wali Allah dalam ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, wali Allah itu alladzina yudhkarullahu li ru'yatihim, yaitu orang-orang yang kalau kita melihat mereka, yang teringat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, idza ru'u dzukirallah. Wali Allah itu kalau dilihat oleh manusia, dilihat oleh temannya, dilihat oleh sahabatnya, maka orang yang melihat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melihat dia, yang diingat bukan ya, yang teringat bukan dianya, yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wali Allah selalu mengingatkan lingkungan, teman, sahabat, mengingatkan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wali Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat tersebut. Di antaranya penjelasan Abdullah bin Abbas, alladzina yudhkarullahu li ru'yatihim. Dan tafsir ini bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Marilah kita jadikan kesempatan ini untuk kembali kepada Allah, beriman dan bertakwa. Gunakan iman kita dalam menghadapi apapun yang Allah takdirkan di hari-hari ini. Maka Allah janjikan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Dan ini disampaikan bukan karena yang berbicara sudah memiliki kriteria tersebut, tapi ini amanat ilmiah. Dan ini adalah upaya saling mengingatkan di antara kita. Semoga kita semua bisa memperbaiki diri di momen ini dan bisa mewujudkan kriteria di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم